Halo teman-teman, kembali lagi di Prakerja Academy. Kali ini kita akan membahas terkait pembacaan IKSI jaringan utama. Nanti dimana kita menjelaskan hubungan antara data IKSI yang kita kerjakan dengan epaksi yang kita kerjakan juga. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan checking sama pekerjaannya sendiri ataupun terhadap terhadap pekerjaan di kantornya atau ada project, silahkan melakukan pembacaan data seperti apa yang baik dan benar ataupun sudah sesuai atau belum, ataupun nanti bisa kita identifikasi dari tanyakan kepada surveyornya atau terhadap konsultannya apakah uh, benar begini adanya atau udah diisi atau belum. Nanti kita bisa cek seperti itu teman-teman, jadinya tidak serta-merta kita langsung ACC ataupun ada isinya ataupun asal-asalan kita ACC seperti itu. Jadinya kita harus cek terlebih dahulu kesesuaiannya. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Subscribe gratis, bantu support akun saya, dan saya sering membuat video juga. Oke, kali ini kita akan masuk ya. Kita ini sudah pada paham mungkin ya. Kita langsung masuk ke daerah irigasi. Kita masuk di bagian peta kondisi ini atau bisa juga di kalkulasi IKSI. Kita masuk di kalkulasi IKSI. Kita kalkulasi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kalkulasi, sudah muncul nilainya. Kemudian kita masuk ke cetak IKSI jaringan utama. Oke, kita sudah dihadapkan di bagian depan. Kita masuk di Lebak Semendawai dengan luasan hektar 740. Kemudian tahun isinya 2026. Oke, ini kita bahas terkait irigasi rawa. Kemudian nanti kita akan bahas irigasi permukaan ya teman-teman. Karena berbeda IKSI-nya di jaringan utama, berbeda antara jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa. Kita baca terlebih dahulu prasarana fisik. Prasarana fisik sendiri ini sangat menentukan nilainya, yang notabene dia adalah penyumbang terbesar kita, yaitu adalah sekitar 45%, 45 poin. Ini ada teman-teman, maksimumnya 45 poin, dan dia akan memenuhi berapa poin ataupun kondisi yang sesuai ataupun kondisi baik seperti apa. Apakah semua akan menjadi baik atau jelek, ataupun nanti penilaian seperti apa. Kita masuk pertama di saluran ya teman-teman. Kita saluran, dia dinilai dengan totalnya 1891. Kita lihat penambang basah 11,29. Di sini apa yang menentukan? Di sini adalah yang menentukan adalah keberfungsiannya dari penambang basahnya, apakah di sana tanggulnya masih utuh atau jebol atau seperti apa. Nanti bisa dilihat dari IKSI-nya juga, isiannya apakah baik sekali, sedang ataupun jelek. Kalau dari identifikasi di sini dia masuknya ke sedang, ataupun ada beberapa yang mungkin bocor karena dia mengambil dari beberapa saluran ya. Jadi tidak hanya satu persatu saluran, jadinya dia keseluruhan saluran sehingga mendapatkan nilai ratanya. Dia dinilai maksimal adalah 14, dia dinilai di sekitar 11, berarti dia masuk kategori baik ya kan. Kemudian kita lanjut, kita ke BEM. BEM itu apa? Lebih ke tanggul teman-teman, ataupun yang yang slope-nya itu, kemiringannya itu. Nah, di sini juga baik, dia kondisinya 1,6 dan nilainya 1,35. Kemudian di tanggul, penahan tanggulnya seperti apa, apakah lebar, apakah udah kritis, atau seperti apa. Dan di sini kondisinya baik atau sedang. Dia nilai maksimumnya adalah 8. Oke, kita lanjut ke bangunan. Bangunan di sini dia mendapatkan skor 0. Maksimalnya adalah 16. Ini juga bangunan itu salah satu penyumbang terbesar juga teman-teman.
dia nomor 2 untuk menilainya. Kita lihat terlebih dahulu kosong karena ini bangunan pintu dia tidak ada pintunya. Kadang di irigasi rawa itu dia hanya langsung pengambilan saja, tidak ada pintunya untuk yang mengatur. Jadi itu salah satu yang membuat drop nilai IKSI. Tapi secara keberfungsian masih berfungsi sangat baik. Kenapa dia dinilai jelek? Karena riskan terjadi ketika banjir ataupun luapan air yang sangat banyak sehingga air tidak dapat dikontrol. Seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke dinding. Kemudian sayap sama pintu ini udah identik dengan bangunan pintu ya. Seandainya pintunya apa, nanti dia akan saling melengkapi. Misal ada pintunya ataupun dinding sayap pintu kan udah jadi satu kesatuan. Nah itu nanti tinggal kondisinya seperti apa, apakah sudah masih baik-baik saja atau sudah hilang ataupun rusak seperti apa, nanti dilihat saja dari kondisi bangunannya. Kemudian berikutnya di bangunan penunjang. Bangunan penunjang sendiri di sini ada skor 4. Tadi untuk bangunan pintu 12, 4 sehingga totalnya nanti 16. Bangunan penunjang itu adalah untuk seperti bangunan saringan sampah, handrail, gorong-gorong, paiskol, terus nanti ada jembatan dan lain-lain. Itu nanti dia akan memberikan nilai tambahan dan kondisinya juga berpengaruh. Semisal pun ada tapi kondisinya jelek pun juga nanti dia nilainya juga tidak terlalu besar dan paling sekitar 1 atau setengah ataupun 2 paling maksimal kalau seandainya kondisinya jelek. Kalau seandainya bagus berarti kan dia tidak menghalangi lajur irigasi tersebut dan tidak malah merusak, seperti itu. Lanjut kita ke tanggul pelindung. Tanggul pelindung di sini masih kosong, tidak ada tanggul pelindung dan skornya pun juga kosong. Ya teman-teman, tidak ada di irigasi rawa ini. Kita lanjut ke kantor perumahan dan gudang. Kantor perumahan dan gudang itu ada di non fisik, di non jaringan, non jaringan. Di sana ada nanti ada perkantoran, gudang, terus nanti kantor UPT. Nanti di sana kita bisa membuat bangunan tersebut, sehingga ketika ada bangunan tersebut berpengaruhnya di mana? Berpengaruhnya di pengawasan teman-teman. Jadinya ketika irigasi tersebut beroperasi ataupun melakukan pemeliharaan ataupun mengatur debit air, nah itu nanti dia disarankan untuk ada perkantoran, kemudian ataupun gudang untuk penyimpanan alat-alat. Nah seperti itu dia akan memiliki skor untuk tambahan, yaitu di sini ada 5. Sedangkan di Semendawai ini dia tidak memiliki bangunan kantor, bangunan pengamat maupun gudang, sehingga nilainya kosong. Dan di sini nilainya adalah sekitar 18,9 atau sekitar 19 dari total skor 45 ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini prasarana fisik, ini yang paling utama dan penyumbang terbesar dan harus dicek. Kemudian di produktivitas tanam, dia dinilai 15 untuk nilai maksimalnya. Tetapi dinilai produktivitas tanam ini juga harus diamati karena bisa jadi nilainya asal-asalan. Nanti teman-teman bisa mengecek bagaimana produktivitas tanamnya, kemudian nanti berapa kali masa tanam. Nah nanti bisa dilihat dari sini. Tahun 15 kita ke realisasi tanam ya. Realisasi tanam dia maksimal, tadinya fungsional 740, dia bisa menghasilkan 740 hektar, bisa diperfungsikan seperti itu teman-teman. Walaupun hasilnya kan kita juga nggak tahu ya, maksudnya
berfungsi, anggaplah berfungsi maupun nanti tidak ditanami pun juga tidak masalah. Yang penting keberfungsiannya teraliri. Nah, di situ dia ada mendapatkan mendapatkan luas layanan sebesar 740. Dan di masa tanam pertama dan kedua, dia air sangat mumpuni ataupun dapat mengaliri area tersebut, sehingga tidak terjadi kekosongan di masa tanam kedua. Oke. Nah, nanti di sini juga bisa kita cek. Oh, kok 740 ternyata kok diisinya cuma 100. Nah, ini jadi pertanyaan. Nanti teman-teman bisa tanyakan, apakah benar ini hanya 100 misal ya. Nah, nanti bisa ditanyakan aja, oh ini ternyata ada saluran yang rusak sehingga air tidak dapat mengalir di sana, ataupun area tersebut tergenang air sehingga hanya bisa tanam di masa tanam kedua ataupun ke satu, salah satunya seperti itu. Oke, kemudian ini ya persentasenya maksimal dia dari total keseluruhan, dia mendapatkan skor maksimal juga 3. Kemudian produktivitas padi. Produktivitas padi rata-rata itu dia di 6,13, yang artinya misalnya dalam skala nasional itu 6,13 untuk daerah tersebut. Kemudian produktivitas tanamnya 6 ton per hektar, berarti bisa jadi masuk akal, ataupun nanti bisa juga lebih tinggi, 8 ton per hektar. Nah, nanti kita bisa tanyakan apakah itu data dari P3A kelompok tani atau dari PUSDA-nya atau Dinas Pertanian. Nah, kita bisa cross check. Oh, kalau misalnya 8, boleh tidak? Boleh. Karena bisa jadi kita ada di Semendawai ini dia menyumbang banyak seperti itu. Misal nantinya adalah 8, oh ternyata ini nyumbang banyak nih, ada 8 ton per hektar, jadinya mempengaruhi secara nasional. Ataupun nanti hasilnya 4 bisa juga, karena salah satunya dia juga penyumbang yang terendah, sehingga nanti rata-ratanya ketemu di 6,13. Seperti itu teman-teman. Di sini dia dapat nilai 5,87, mendekati sempurna di 6. Kalaupun lebih nanti dia akan juga mendapatkan lebih. Kalau misalnya dia kurang, misalnya 5 atau 4, nanti nilainya juga berkurang. Kemudian kita produktivitas hortikultura. Nah, di sini hortikulturanya dia produktivitasnya 0. Jadi dia full padi, sehingga tidak menghasilkan hortikultura, sehingga isiannya 0. Kemudian untuk rata-ratanya 6 ton per hektar untuk hortikulturanya, dan yang nasionalnya juga 6. Ini bisa dipertanyakan juga, ini kok bisa 66, apakah sebagai pengisi saja atau seperti apa. Kalaupun nanti pengisi saja, berarti ini harusnya produktivitas hortikulturanya kalau seandainya tidak ada disinakan 0, di sini juga 0, nanti dia akan hilang seperti itu. Lanjut kita ke sarana penunjang. Sarana penunjang memberikan skor sekitar 10. Dia mendapatkan skor 7,6. Apa sih yang bikin nilainya bisa cukup atau baik ini? Sepertinya baik di peralatan, kemudian transportasi, alat ranting OPTD, dan alat komunikasi. Ini biasanya dari data teman-teman sendiri, dari pihak PUSDA, yang artinya peralatan PU terpenuhi, kemudian transportasinya juga memadai, alat di UPTD juga memadai, dan alat komunikasi. Kalau alat komunikasi mungkin bisa by WA juga, kalau dulu masih menggunakan walkie-talkie ataupun pesan yang lainnya ataupun telepon.
sekarang sangat dipermudah. Yang selanjutnya alat kantor pengamat. Nah ini seperti pemberkasan, terus kemudian nanti printer, alat kantor seperti itu. Transportasi ini juga terkait kendaraan, apakah difasilitasi dari kantor ataukah dari OP sendiri menggunakan kendaraannya sendiri. Kemudian di peralatan OP di sini lebih ke misal kayak peralatan bawa beset ataupun nanti meteran ataupun cangkul, nanti buat sket ataupun nanti buat kondisi salurannya seperti apa, melakukan survei. Nah itu nanti juga berpengaruh. Kemudian organisasi personalia. Ini di sini ada skor 15 untuk maksimalnya. Dan kebanyakan rata-rata yang pernah dikerjakan itu kecil. Karena apa? Perlu regenerasi ataupun personilnya sudah semakin sedikit dibanding sebelumnya. Nah nanti kan bisa untuk dari pihak PUSDA bisa menghitung kebutuhannya personilnya seberapa optimal ketika melakukan survei melakukan survei pengolahan ataupun pengelolaan keseluruhan itu nanti seberapa kebutuhannya. Misalnya kita butuh 5, ternyata di kantor ternyata 2 ataupun 1. Nah itu kan berarti sudah mendekati ke jelek ya kan, sedang ke jelek kan. Nah, jadi nanti ini berpengaruh juga terhadap tupoksi juga pengaruh. Tupoksinya tidak sesuai, banyak yang bikin kopi malah main-main saja ataupun malah mancing, itu juga banyak kondisinya seperti itu. Kemudian kita ke dokumentasi di sini ada skor 5 dan di ini 3,5. buku data dir yang dimana kita punya data dir yang kita kerjakan. Nah sedangkan kita kerjakan ini juga cukup memadai, jadinya kita bisa langsung menilai, menambahkan, bisa ke baik ataupun ke sangat baik karena kita sudah melakukan epaksi seperti itu. Kita udah ada dokumentasinya, mungkin nanti ada sketnya untuk penambang melintangnya juga, terus nanti ada dokumentasinya. Nah itu nanti juga berpengaruh. Gambar-gambar juga, misal nanti setelah dilakukan survei dimensinya digambar, nah nanti kita juga bisa mendapatkan skor maksimal di situ yaitu 5. Nah kondisinya di sini masih baik seperti itu. Selanjut kita ke kumpulan P3A ataupun kelompok tani yang di petak tersier kita. Di sini dia juga penyumbang cukup juga, poinnya sekitar 10. Di sini apakah ada P3A-nya? Biasanya untuk irigasi yang aktif itu biasanya ada P3A-nya, sehingga nanti akan mendapatkan nilai. Nanti di sini akan muncul nih, oh ini 1, atau nanti ada P3A-nya ada 5. Kemudian GP3A adalah gabungan dari P3A. Misal nanti di sini 5, di sini bisa jadi 2 gabungan. Kemudian IP3A lebih tinggi lagi, yaitu gabungan dari GP3A. Mungkin ini jadi 1. Nah ini nanti akan lumayan terisi dengan cukup baik. Kemudian untuk kelegalitasannya juga berpengaruh teman-teman. Misal sudah notaris atau hanya kelompok-kelompok tani biasa, nah itu nanti bisa masuk ke jelek kalau ketika tidak legal. Kemudian kalau legal disahkan notaris sama bupati nanti bisa masuk ke sangat baik. Kemudian kegiatannya rapat ataupun konsultasi ke pihak PUSDA nanti seperti apa, itu nanti juga berpengaruh terhadap keaktifan dari P3A tersebut.
Jadi kesemuanya yang kita kerjakan di non fisik itu sangat berpengaruh dalam isian iksi kita di jaringan, ini jaringan utama terlebih dahulu ya. Jadinya nanti berpengaruh, sehingga teman-teman harus mencermati ketika sudah selesai pekerjaan, tidak cuma diterima di print terus dilaporkan, dibukukan saja, tetapi teman-teman sekarang sudah paham bagaimana cara mengecek data tersebut, memverifikasi kebenarannya. Kita perlu sharing aja kepada TA-nya ataupun dengan surveyornya, apakah benar ini seperti ini. Oh iya, misal ada konfirmasi, tanya ke P3A ini. Nah, teman-teman punya kontak P3A-nya, bisa konfirmasi. Ataupun nanti dari dinas pertanian semisal, oh iya ini ternyata luasnya sekian, ditanaminya secara keseluruhan. Nah, nanti juga sebagai pembanding data atau buat cross check, sehingga teman-teman tidak kecolongan banget untuk pekerjaannya dan terisi semua dan dengan baik gitu, ataupun tidak terisi semua ya, maksudnya sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya. Mungkin itu untuk jaringan utama. Nanti saya jelaskan lagi terkait jaringan TCR. Jangan lupa subscribe teman-teman, gratis. Support channel ini, bantu teman-teman buat paham terkait epaksi. Kalau mau sharing-sharing bisa join di grup WhatsApp. See you di video berikutnya.